Kelihatan? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Baik. Sebentar. Dalam sholat, sebagaimana yang sering saya sampaikan kepada jemaah semuanya, dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ada rukun-rukun sholat, ada syarat-syarat sholat, ada wajib-wajib sholat, ada sunnah-sunnah sholat. Banyak orang yang sholat, tapi sedikit yang mereka ini mengetahui tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya. Maka saya sering sampaikan wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat celaka? Yang sholatnya itu satu, yang sholatnya itu lalai. Sholat lalai itu kayak apa? Satu, dia tidak pada waktunya. Dua, tidak ngerti syarat dan rukun. Nah ini, yang kedua nih. Ya, jadi dia nggak ngerti mana syarat sholat, mana rukun sholat. Yang ketiga dia tidak khusyuk, yang keempat tidak paham bacaan sholatnya. Maka kita mudah-mudahan dengan belajar ini jadi dihindari dari kelalaian dalam sholat. Syarat sholat yang pertama kita akan bahas di sini syaratnya dulu sebentar. Ya, syarat sholat menurut syariah, menurut bahasa syarat, ya berarti tanda. Makna tersebut seperti yang terkandung dalam firman Allah surat Muhammad ayat 18. Menurut terminologi syarat berarti sesuatu yang karena ketiadaannya mengharuskan ketiadaan yang lain. Dan tidak mesti karena keberadaannya mengharuskan ketiadaan yang lain dengan sendirinya. Taib ini secara secara bahasa dan secara terminologis. Sekarang kita akan lihat syarat-syarat yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama, syarat sholat itu yang pertama adalah Islam. Tentu jelas ya, lawannya adalah kafir. Amalan orang kafir itu sudah pasti ditolak meskipun beramal. Apapun bentuknya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka lil musyrikina ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat amaluhum wa finnari hum khalidun. Tidaklah pantas orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka itu kekal di dalam neraka. Ini semuanya adalah dalil tentang bahwa kewajiban sholat ini hanya untuk orang Islam, bukan orang kafir. Karena kalau dia kafir, melakukan amal-amal soleh, maka amalnya akan sia-sia pekerjaannya. Kemudian juga surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma'amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal mereka yang kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Taib, ini yang pertama Islam. Yang kedua, syarat sholat itu berakal. Lawan, boleh dibaca? Lawannya adalah gila atau tidak waras. Orang yang gila tidak dibebani syariat hingga dia waras. Hal tersebut didasarkan pada hadis Ali bin Abu Thalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, yang terbebas dari hukum itu ada 3 golongan. Orang yang tidak waras yang hilang akalnya hingga waras kembali, orang yang tidur hingga dia bangun, dan anak kecil hingga dia bermimpi. Baik, ya. Jadi kalau orang pikun ya, orang pikun yang pikunnya 100% ya, maka dia ya nggak wajib sholat lagi karena udah nggak ingat apa-apa. Tapi kalau yang bingung itu kalau setengah pikun,
Ya, tahu setengah pikun Bu siapa nih, Bu Irma? Iya, Ustaz. Bu Irma tahu setengah pikun ya? Kadang ingat, kadang enggak. Kadang Nah, lupa. itu harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Maka mudah-mudahan kita dihindari dari pikun sehingga bisa terus melaksanakan ibadah sholat sampai akhir hayat. Salah satu cara nggak pikun ya, kata Ikrimah, ya baca Al-Quran. Maka orang yang baca Quran dihindari dari kepikunan. Ya, insya Allah. Taib. Jadi orang yang berakal ini kewajiban syarat-syarat sholat. Kemudian mumayyiz ini apa? Lanjut Bu Irma. Lawannya adalah anak kecil. Batasnya adalah 7 tahun. Kemudian diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda, perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka karena enggan mengerjakan sholat pada saat mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Ketiga syarat di atas berlaku untuk setiap ibadah kecuali zakat, karena zakat juga diambil dari harta orang yang tidak waras dan juga anak kecil. Demikian halnya dengan ibadah haji, yang sah bila dikerjakan oleh anak kecil. Taib. Jadi mumayyiz ini usianya 7 tahun. Maka usia 7 tahun tuh dia sudah disuruh untuk sholat. Ya, kalau yang dipukulnya itu ya di usia 10 tahun. Itu pukul yang tidak membahayakan. Jadi sudah diperintahkan mereka untuk sholat di usia 7 tahun. Ya, bahkan di usia kalau anaknya memang 7 tahun itu udah pinter bacaan Qurannya, ya, banyaklah anak-anak kecil sekarang yang bacaan Qurannya bagus ya. Nah, dia boleh jadi imam. Ya, dia boleh jadi imam selama dia sudah mumayyiz. Ya, walaupun belum balik. Ini syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, dalam keadaan suci. Ya, orang kalau sholat nggak baca Al-Fatihah, maka dia tinggal mengulangi lagi, tambahkan gerakannya. Misalnya ada orang nggak baca Al-Fatihah lagi rokat pertama. Ingat di rokat kedua, maka rokat keduanya jadi rokat pertama. Rokat keduanya jadi rokat pertama. Misalnya lagi, nah nanti sujud sahwi setelah salam. Misalnya orang sholat lupa nggak tahiyat awal, maka dia lewatin aja, nanti sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau orang nggak suci, nggak wudhu, dia nggak bisa. Begitu dia ingat kalau dia nggak wudhu, maka dia harus mengulangi sholatnya. Jadi tentunya syarat sholat diantaranya adalah dalam keadaan suci. Sebagaimana Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawadda, tidak akan diterima salat orang yang berhadas sehingga ia berwudu. Kemudian yang keempat, terbebas dari najis. Yang kelima, maaf, yang kelima, syarat salat yang kelima adalah terbebas dari najis. Mengenai penghilangan najis dari badan, banyak hadis-hadis tentang istinja, istijmar. Kalau istinja itu bersuci dengan air ya. Kalau istijmar bersuci dengan benda padat seperti batu. Jadi kalau ada orang cebok pakai air itu namanya istinja. Kalau ada orang cebok pakai batu berarti apa nih? Berarti dia namanya istijmar, ya. Dan mencuci air mazi yang menunjukkan keharusan bersuci dari najis, istinja, istijmar. Mencuci air mazi dari badan merupakan upaya penyucian badan yang terkena najis. Di antara hadis tersebut adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW pernah masuk tempat buang air WC, lalu aku dan anak yang sebaya denganku membawakan seember air dan sebuah tongkat kecil untuknya. Kalau ember di sini buat wudhu, tentunya buat cebok. Tapi kalau tongkat ini katanya buat sutroh. Jadi Anas bin Malik ini suka bawain ember dan tongkat. Ember buat cebok, buat wudhu, tongkat buat sutroh, sholatnya Nabi.
Nah, selanjutnya beliau bersuci dengan air. Nah, ini hadis-hadis yang lain, hendaklah dia mencuci kemaluan dan kedua biji kemaluannya. Pernah juga kita bahas ya tentang orang disiksa gara-gara apa, Bu Irma? Gara-gara tidak bersihkan diri dari air Air kencing, kencing. ya, suka ngadu domba. Jadi syarat yang keberapa nih? Kelima, orang kalau mau sholat ya suci dari najis, nggak boleh ada mazinya, nggak boleh ada air kencingnya, nggak boleh dia dalam keadaan masih ada ee-nya. Nah, ini badannya harus suci dari najis. Nah, masalah pakaiannya sama. Sedangkan menghilangkan najis dari pakaian didasarkan pada hadis Asma. Dia berkata, lanjut, ada seorang. Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, bagaimana Bu Irma, menurut baca aja ya. Saya minta 1 menit aja sebentar ya. ya, Bu Irma baca dulu. bagaimana Saya ada ya, 1 menit aja. Lanjut. bagaimana menurut pendapatmu jika salah seorang di antara kami haid dan darahnya mengenai pakaian? Apa yang harus dilakukannya? Beliau menjawab, hendaklah dia mengeruknya kemudian memercikinya dengan air dan menyiramnya untuk selanjutnya sholat dengan mengenakan pakaian tersebut. Berdasarkan pada hadis-hadis tentang mencuci air kencing bayi perempuan dan memerciki air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain susu ibu. Sudah Bu Irma? Sudah, Ustaz. Sudah baca ya. Jadi jika salah seorang di antara kami haid dan darahnya mengenai pakaian, apa yang harus dilakukan? Beliau menjawab, hendaknya dia mengeruknya, mempercikinya dengan air dan menyiramnya untuk selanjutnya sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Berarti ini jadi dalil bukan hanya badan yang suci, tapi juga pakaian. Ya, jadi kalau orang sholat, ya bukan hanya badannya, tapi pakaiannya juga harus suci. Berdasarkan pada hadis-hadis tentang mencuci air kencing bayi, ya kan kalau bayi itu dikercikin ya, kalau kena bayi yang belum makan apa-apa, kalau bayi laki-laki dipercikin aja, kalau bayi perempuan ya dicuci. Dan lain-lain. Ini sudah kita pernah bahas dalam masalah apa? Najis. Ya, poin yang kelima, hendaklah seorang sholat dalam keadaan suci badannya dari najis, ya, dan suci pakaiannya dari najis. Kemudian yang keenam, menutup aurat jika mampu. Para ulama sepakat untuk membatalkan sholat orang yang telanjang. Orang kalau sholat telanjang, maka dia batal. Sedangkan dia mampu menutupi auratnya. Batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Ada yang menyebutkan lututnya ini atasnya. Atasnya lutut. Tapi bagusnya pakai celana, dia yang celananya yang sampai lutut. Karena kalau celananya pas banget di atas lutut, ya pasti akan tersingkap. Nah, ini aurat laki-laki, bukan berarti kalau aurat laki-laki dari pusar sampai lutut, dia dengan sholatnya cuma pakai celana pendek, celana, terus kaosnya pakai kaos oblong, pakai kaos singlet, begitu. Nggak boleh. Jadi, aurat laki-laki itu ada dua. Ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Kalau di dalam sholat, kalau lagi sholat, Nabi melarang orang sholat kelihatan pundaknya. Makanya orang kalau lagi apa ya, kalau lagi umroh atau haji, lagi pakai ihram, dia kalau sholat di makom Ibrahim, kan ibu-ibu kalau tawaf, tawaf kudum ya, ketika datang dari Madinah atau dari Jeddah langsung ke Mekah kan umroh dulu tuh. Nah itu kan laki-laki kan kalau pakaian ihramnya kan sunnahnya itu iddiba. Iddiba itu selempangan kanannya terbuka gitu ya, pundaknya kelihatan. Itu hanya lagi umroh saja. Tapi kalau
lagi sholat di makom Ibrahim kan Bapak Ibu, Bapak-bapak kalau jadi lagi tawaf boleh kelihatan pundaknya. Tapi begitu sholat di makom Ibrahim 2 rakaat baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas rakaat pertama dan kedua Al-Ikhlas, maka bapak-bapak harus ditutupin apanya, pundaknya. Kenapa? Karena Nabi melarang orang sholat kelihatan pundaknya. Jadi banyak saya lihat orang sholat di sekitar makom Ibrahim, tapi pundaknya terbuka karena habis tadi tawaf tadi. Nah ini nggak boleh. Jadi aurat laki-laki itu ada 2, ada di dalam sholat, ada di luar sholat. Kalau di luar sholat, ya dari lutut sampai pusar, itu di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, ya maka ya pundaknya pun nggak boleh kelihatan. Ya, tapi Allah berfirman, sedangkan seluruh anggota tubuh itu aurat. Kalau wanita itu seluruh tubuhnya aurat, kecuali wajahnya dalam sholat. Ya, ini berdasarkan pada firman Allah, ya bani Adam, wuzu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid. Jadi kalau mau masuk masjid itu ya buat laki-laki khususnya berpakaianlah dengan pakaian yang indah. Ya, pakaian yang indah itu maksudnya menutupi auratnya. Ya, walau dia ternyata menutupi auratnya bagus ya syukur ya. Taib. Dan makan minumlah janganlah berlebih-lebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan ayat ini juga dijadikan dalil ya, ulama menjadikan dalil, sebagian ulama menjadikan dalil sebagai dalilnya pakai penutup kepala. Jadi kalau laki-laki sholat bagus pakai penutup kepala, seperti peci, mau peci haji, mau belangkon, mau apalah ya, mau mau kayak orang Arab ya, udeng-udeng gitu, mau pakai pokoknya penutup kepala. Ya, ini juga dijadikan dalil penutup kepala berdasarkan firman Allah Arab 31 ini. Jadi pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Maka dia menjadikan ini juga dalil bagusnya pakai penutup kepala kalau mau sholat. Jadi buat laki-laki ya kalau ke masjid bajunya yang indah yang menutup aurat. Juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, dia bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak akan menerima salat wanita yang sudah haid kecuali dengan penutup kepala. Nah ini juga buat anak kecil ya, buat anak kecil itu yang belum balik ya, yang belum balik itu boleh dia kalau sholat nggak pakai himar karena anak kecil ya. Tapi kan kalau di kita mah anak kecil aja udah diajarin sholat pasti pakai mukena, yang lebih bagus lagi tentunya. Jadi Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah balik, sudah haid, kecuali dengan penutup kepala alias dengan memakai hijab ya. Dari Salam bin Al-Akhwa radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, sungguhnya aku seorang laki-laki yang suka berburu. Apakah aku boleh sholat dengan salai pakaian saja? Beliau menjawab, ya boleh, ikatlah pakaian itu mesti hanya dengan duri. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya radhiyallahu anha dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah seorang wanita itu boleh sholat dengan mengenakan baju panjang dan menutup kepala tanpa mengenakan kain sarung? Dia menjawab, boleh jika baju itu luas yang bisa menutupi bagian atas telapak kakinya. Jadi Bapak Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, mukena itu makanya kan bagus sholat tuh pakai mukena kalau orang Indonesia tuh. Kenapa? Karena dia tuh luas dan bisa menutupi bagian atas telapak kakinya. Tapi justru lebih bagus lagi adalah baju syar'i. Baju syar'imu adalah mukenamu. Itu lebih bagus lagi. Jadi jangan sampai ya kita bicara yang ideal. Jadi kita bapak ibu pakai baju syar'i. Nah, ketika sholat ya nggak usah pakai mukena lagi karena bajunya adalah mukenanya.
Ya, tapi bagi ibu-ibu yang mungkin ya belum memakai baju syar'i, nggak boleh sholat pakai celana panjang. Dalam arti kata dia nggak pakai mukena, nggak pakai sarung, dia pakai celana panjang, nggak boleh. Ya, bahkan nggak boleh di dalam fatwa bahwa wanita itu sholat dia pakai mukena, ya pakai androk, tapi cuman sampai mata kaki, terus dilanjutin kaki. Kenapa? Karena berbentuk kaos kakinya. Maka yang bagus itu kaki tertutup dengan sarungnya atau mukenanya. Ya, jadi jangan sholat pakai atasnya pakai mukena, bawahnya pakai androk sampai mata kaki, terus pakai kaos kaki. Nah, ini jangan. Bagusnya dia pakai apa? Pakai aja kalau pakai kaos kaki boleh. Yang penting kakinya mau pakai kaos kaki mau enggak tertutup dengan mukenanya atau dengan androknya. Taib. Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, boleh baca Bu Irma yang wajib. Yang wajib bagi seorang wanita merdeka lagi mukallaf adalah menutupi seluruh badannya pada waktu sholat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, karena selain kedua anggota tubuh di atas adalah aurat. Jika dia mengerjakan sholat, lalu ada bagian dari auratnya yang terlihat, misalnya betis, lutut, kepala, atau sebagian darinya, sholatnya tidak sah. Taib, perhatikannya jangan sampai betisnya, lututnya, kepalanya atau bagian-bagian tubuhnya terlihat kecuali wajah dan telapak tangannya. Tapi kalau di mazhab Imam Ahmad, ya, nah ini dia. Saya pernah mendengar beberapa kali beliau berbicara tentang hukum menutup kepala kedua telapak tangan dalam sholat. Ya, yang lebih baik bagi seorang wanita adalah menutup kedua telapak tangannya pada waktu sholat dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat yang ada. Seandainya tidak menutupnya pun sholatnya tetap sah. Jadi kan yang tenar di kita Bu Irma, kalau perempuan itu boleh kelihatan wajah dan telapak tangannya. Tangan. Tapi kata Syekh bin Bas, ya yang lebih baik bagi seorang wanita adalah menutup kedua telapak tangannya juga dalam rangka keluar dari perbedaan pendapat. Tapi kalau misalnya dia tetap terbuka telapak tangannya, itu pun tetap sah. Ini jalur hati-hati, ya, jalur hati-hati. Jadi kebanyakan kalau ibu-ibu yang pakai baju syar'i ya Bu ya, itu pasti sholatnya kelihatan apa? Telapak tangannya, betul? Ya, nah kita pegang tangannya, nggak apa-apa sama wajahnya. Ya, kaki ketutup semua. Tapi kalau misalnya lebih bagus, ya dia tutup juga apa? Telapak tangannya. Bisa dengan sarung tangan misalnya, ya, atau ya pakai mukena supaya tertutup semuanya. Ini pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Bas agar keluar dari perbedaan pendapat. Tapi kalau ada orang sholat tangannya tetap terlihat, ya nggak apa-apa, ya. Maksudnya telapak tangannya dan niat. Telapak tangan tuh atas bawah ya, bukan ini ditutup atas kebuka bukan, tapi atas bawah. Dan ingat, coba Bu Irma, yang disebut telapak tangan dari mana batasnya? Telapak tangan di depan aja, Ustaz. Gini kan, Ya, pergelangan ya, kan. pergelangan Tapi ada sampai ibu-ibu ujung. yang justru kelihatannya segini Mbak. Hmm, Betul? Kayak saya gini. ya, Nggak boleh. Ya, jadi ada ibu-ibu. Makanya yang bagus tuh ininya diapain Mbak? Di itu apa namanya? Itu tuh di, di apa kayak dipakai karet ya? kancing gitu ya. Karet ya. Kalau pakai kancing suka kelihatan ininya loh Mbak. Yes. Betul nggak? Ya, Ya kan kancingnya kan suka ada terbuka sedikit kan? ya. Ya, jadi yang bagus ya pakai karet. Jadi begitu sholat ya. Makanya kan kadang-kadang tipis menurut saya. Beda tipis gitu loh. Kecuali ibu-ibu yang memang maaf bajunya itu tangannya agak sedikit di apa sih Mbak? Dilonggarin ya sehingga lebih apa tuh?
Jadi mungkin lebih gitu ya, nggak pas banget gitu lah. Makanya yang hati-hati, tangan tetap apa tadi? Tangan tetap apa Bu Irma? Tangan tertutup. Tertutup. Ya, tangan tertutup. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya yang segini nih, ibu-ibu nih suka suka ini nih begitu takbir turun kan? Ya. Begitu takbir Allahu Akbar kelihatan. Ya, kelihatan tangannya. Maka ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi hanya telapak tangannya. Nah, cuman membatasinya ini yang harus apa sih? Harus. Nah, sekarang kan ada yang ini ya Mbak, yang sarung tangan yang apa sih? Ya, handsock gitu kayak sarung, kayak deker. Gitu ya, gitu itu boleh gitu kayak gitu. Biar nggak kelihatan apa ininya apa di bawah telapak Lengan apa di tangan. bawah lengannya ini nggak boleh ini. Ya, jadi pakai apa sih namanya? Bukan laminating ya, laminating mah itu. Ya, apa namanya sih? Nggak ngerti dah. Itu ibu-ibu suka pakai apa dah namanya tuh tadi? Eh, Handsock. ya itulah ya, bukan laminating, laminating mah fotokopian ya. Dah, jadi buat saya ulangi ya, kita lagi bahas tentang syarat yang keenam. Syarat sholat adalah menutup aurat jika mampu. Karena ada orang yang mungkin nggak punya baju di mana, entah di negeri antah berantah mana, mungkin saja tidak mampu. Tapi insya Allah kita bicara yang mampu. Maka tutupilah aurat buat laki-laki, ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Ya, kalau di luar sholat dari dengkul, lutut sampai pusat. Tapi kalau di dalam sholat ini nggak boleh kelihatan. Ya, maka harus ditutup dan bahkan harus pakai baju yang indah, yang tertutup auratnya. Nah, buat perempuan, auratnya yang boleh kelihatan adalah muka dan telapak tangannya. Akan tetapi, kata Syekh bin Baz, kalau dia tertutup telapak tangannya dalam sholat jauh lebih baik, ya, dan supaya keluar dari perbedaan pendapat. Dan menurut saya juga jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Uh, apa? Kenapa? Karena tadi orang telapak tangannya itu suka turun gitu loh, suka kelihatan ibu-ibu. Sehingga akhirnya terbukanya bukan hanya telapak tangan tapi di bawahnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, lanjut Mbak, jika salah seorang Jika salah seorang di antara kalian menikahkan budak laki-lakinya atau pekerja upahannya, janganlah dia melihat sedikit pun dari auratnya, karena sesungguhnya bagian bawah pusar sampai kedua lututnya adalah aurat. buat siapa nih Mbak? Laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu sampai ada pendapat paha pun bukan aurat Mbak. Tapi pendapat kebanyakan ulama paha itu aurat. Ya, jadi ada yang berpendapat paha bukan aurat. Tapi kebanyakan ulama berpendapat paha itu aurat. Maka lebih hati-hati tutupi lututnya. Ya, nah jadi lutut ini di atas lutut ya. Makanya pakai kata Syekh Ruhaili ya bagusnya pakai yang lutut supaya tidak tersingkap di atas lututnya. Taib dari Abu Al-Ahwas dari Abdullah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wanita itu adalah aurat. Oleh karena itu, jika keluar dia akan disambut oleh setan. Ya, maka hati-hati ibu-ibu kalau keluar rumah ya, karena setan itu akan menyambut, memberikan hiasan-hiasan sehingga akhirnya orang menggoda atau perempuan itu yang menggoda. Maka hati-hati terhadap auratnya ya. Maka baju syar'i itu ya bagus ya, menjaga agar tidak. Jadi baju syar'i itu bukan hanya lebar, tadi tidak tipis, kemudian juga tidak ketat, kemudian juga tidak menyerupai pakaiannya orang kafir. Kemudian lanjut orang laki-laki. Orang laki-laki juga diharuskan menutupi kedua bahu atau salah satu dari keduanya jika mampu.
Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian sholat dengan sehelai pakaian, sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh pakaian tersebut." Tadi yang saya bilang Mbak apa nih? Pundaknya. Tidak. Nah, ya, terus juga hati-hati Mbak Irma, pernah lihat nggak bapak-bapak pakai baju putih koko terus ada bolong-bolongnya dikit? Nggak lihat Iya, nggak? Jadi nah, mungkin apa sih, bordiran tapi bordirannya. bolong-bolong. Nah itu jangan tuh, kecuali kalau dia pakai kaos dalam, ya bukan pakai singlet, pakai kaos dalam boleh tuh. Jadi kadang-kadang ada bapak-bapak cuma pakai singlet atau nggak pakai kaos dalam, pakai baju koko yang bordirannya motifnya tuh bolong-bolong. Nah ini jangan ya. Ya jadi aurat di dalam sholatnya dijaga. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah seorang di antara kalian sholat dengan selai pakaian sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh pakaian tersebut. Maksudnya bahunya nggak boleh kelihatan. Dengan demikian, lahir ya hadis di atas menunjukkan keharusan menutup kedua sisi bahu secara keseluruhan jika dalam keadaan apa? Mampu. Dan jika tidak mampu tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupannya. Uji ini siapa Mbak? Mau jadi apa? Co-host dia? Dia nanti membacakan pertanyaan, Ustaz. Oh iya. Kemudian juga didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah, jika pakaian itu luas, berselimutlah dengannya, tapi jika sempit, bersarunglah dengannya. Ya, nah ini kalau apa Mbak? Kalau apa tadi? Kalau pakaiannya memang nggak punya. Jadi kalau pakaiannya nggak punya, ya udah bertakwa semampunya. Walaupun apa tadi, pundaknya kelihatan. Ada nggak sekarang orang nggak punya pakaian? Kayaknya jarang ya. Makanya salah satu kafarat dari sumpah adalah ngasih pakaian Mbak 10 orang. Kafarat. Misalnya Mbak Irma bernazar, lalu nazarnya nggak bisa ditunaikan, maka puasa 3 hari atau ngasih makan 10 orang atau ngasih pakaian, ya. Atau ada orang yang bersumpah, ya demi Allah tapi bohong, maka dia harus bayar kafaratnya puasa 3 hari, ngasih makan atau ngasih apa tadi, pakaian. Ya makanya dalam Islam itu ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih makan supaya kenyang, ngasih pakaian supaya bisa ibadah kan? Ya, bisa ibadah. Taib. Jadi kalau ada orang entah di daerah mana, lalu dia sholat, nggak punya baju, kelihatan pundaknya, ya bertakwa semampunya. Ya, berdasarkan hadis ini juga, ya jika sempit bersarunglah dengannya. Ya, taib. Lanjut Mbak yang mulia. Yang mulia Al-Alamah Abdul Aziz bin Bas radhiyallahu an mengatakan, adapun jika mampu menutup kedua sisi bahu atau salah satu dari keduanya, yang wajib adalah menutup keduanya atau salah satu dari keduanya. Demikian menurut pendapat yang lebih tepat dari pendapat para ulama. Jika tidak menutupnya, sholatnya tidak sah. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi La Wasallam. yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqaihi syai'un. Janganlah salah seorang di antara kalian salat dengan selai pakaian sedangkan di atas baunya tidak tertutup sedikit pun oleh pakaian tersebut. Ya. Jadi kalau dia punya pakaian tapi pakaiannya jahirnya dia buka apa buka pundaknya, maka sholatnya tidak sah karena dia menyengaja. Taib yang ketujuh, sudah selesai ya, nutup aurat. Yang ketujuh, masuk waktu. Ya, kalau sholat lebih baik akhir waktu daripada belum masuk waktu. Jadi kalau dia akhir waktu masih diterima, walaupun nggak boleh jadi kebiasaan. Tapi kalau belum masuk waktu, nggak diterima. Karena syarat sholat adalah masuk waktu.
Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu telah ditentukan waktunya, ya. Sebagai juga surat Al-Isra 78, ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa salah satu syarat sholat adalah masuk waktu. Pernah ada seorang yang katanya sih pilot. Kemudian dia ber-take off-nya tuh pesawat itu sebelum subuh. Jadi subuh tuh dia di atas pesawat. Nah supaya gampang, ini dia sholatnya sebelum subuh. Nah ini nggak boleh. Dia bilang, kenapa kok sholatnya sebelum subuh? Karena kalau saya subuhnya saya di atas pesawat susah gitu loh. Ya, ya nggak boleh orang sholat belum masuk waktu. Jadi syarat sholat adalah masuk waktu. Lebih baik dia di akhir waktu daripada belum masuk waktu. Kemudian waktu sholat, nah kita sekarang bahas waktu sholat. Waktu sholat itu duhur, ya, berawal dari matahari zawal condong ke arah barat sampai saat bayangan segala sesuatu sudah sama dengan panjangnya. Ya insya Allah kalau sekarang di kita gampang ya bayar waktu zuhur tinggal lihat apa? Lihat aplikasi. Lihat aplikasi kan? Atau dengar apa tadi? Azan di Azan masjid. masjid-masjid. Ya, tapi kalau zaman dulu ya belum banyak masjid, ya nggak ada juga aplikasi. Maka mereka melihat zuhur itu dengan melihat matahari. Ya, waktu sholat zuhur adalah kata Nabi SAW ketika matahari tergelincir sampai panjangnya bayangan seorang dengan sama tingginya, sama belum datang waktu asar. Asar juga sama, ya. Nah, ada yang unik untuk waktu zuhur, Mbak. Ada yang unik untuk sholat zuhur. Kenapa? Boleh, Mbak. Disunahkan. Disunahkan menunggu teduh untuk mengerjakan sholat pada saat matahari terik, tetapi tidak boleh keluar dari waktunya. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah dari Nabi bahwasanya beliau pernah bersabda, jika panas matahari sangat terik, sholatlah pada saat panas sudah reda karena teriknya matahari merupakan hawa panas jahanam. Jadi Mbak, di Indonesia mah nggak pernah ngalamin kali ya. Karena teriknya nggak terlalu terik. Kalau di Arab, Masya Allah. Kemarin Mbak, 12 Zulhijjah itu panas sampai 63. Panas sampai 63 derajat. Itu sampai viral itu. Ya, jadi ada seorang petugas melihat mengukur cuaca panas di tanggal 12 Zulhijjah. Itu sampai 63 derajat. Ya, tapi orang nggak pada kerasa kali ya. Karena mungkin ya saking enaknya ibadah kali ya. Jadi ketika matahari terik, panas banget. Ini matahari ya, bukan hati ya. Kalau hati mah panas mulu. Jadi kalau cuaca sangat panas, maka sholat duhur boleh ditunda. Sampai apa? Sampai ya, sampai ketika panas sudah reda, ya baru dia sholat. Asal jangan ketinggalan, jangan sampai masuk waktu asar. Ya, kenapa? Ya ini salah satu sunnah. Menunggu teduh, tapi ya yang menunggu satu masjid tentunya. Saya pernah waktu itu lagi di mana ya, di Mekah. Memang kalau sholat zuhur tuh waktu lagi panas-panas gitu diundur gitu loh. Satu sisi sambil nungguin kita datang ke masjid, karena panas kan susah gitu. Saking panasnya itu mereka tuh panasnya itu sampai ke muka gitu loh. Kalau kita kan panas tuh cuman cuaca panas doang, anginnya nggak panas sekali. Kalau di sana mau ada cuaca panas, angin panas, maka begitu masuk ke masjid tuh agak lama ditungguin. Orang pada minum dulu karena haus. Datang ke masjid juga susah, payah, karena begitu panasnya. Sampai mobil radiatornya mungkin ada yang pecah. Maka kalau terjadi cuaca panas seperti ini, sholat zuhur boleh ditunda
ya sampai menunggu teduh, dengan catatan tidak boleh keluar dari waktunya. Tapi lanjut Mbak, Saya pernah mendengar Yang Mulia Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz radhiyallahu an mengatakan yang disunahkan adalah mengakhirkan sholat duhur pada saat udara sangat panas, baik ketika dalam perjalanan maupun tidak. Tetapi jika orang-orang membiasakan diri untuk menyegerakan sholat karena adanya masyakoh, kesulitan. kesulitan bagi mereka, niscaya hal itu akan terasa ringan karena mengakhirkan sholat itu merupakan suatu yang memberatkan mereka. Ya kalau kita kan misalnya ibu-ibu memang cocok panas banget, tapi kan di masjid ada AC, ya buat bapak-bapak misalnya. Memang cuaca panas banget, tapi kagak biasa ngakhirin sholat. Yang nggak biasa apa? Nggak biasa nunda sholat gitu loh. Maka nggak apa-apa untuk sholat zuhur tepat waktu, walaupun dalam kondisi apa tadi? Kondisi panas. Jadi sholat itu memang bagus awal waktu. Akan tetapi ketika ada sholat-sholat yang memang boleh untuk ditunda agar orang nyaman, diantaranya sholat zuhur, tapi terik ya panas sehingga dia imam dan jamaah menunda sholat zuhurnya, tapi dengan catatan tidak keluar dari waktu sholat. Tapi tentunya di Indonesia ini jarang terjadi. Tapi kalau misalnya kejadian di Arab panas banget, tapi dia tetap sholat tepat waktu, ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena bagi mereka mengakhirkan sholat tentunya memberatkan mereka. Ya, ini juga nggak apa-apa untuk tetap menyegerakan sholat walaupun di saat-saat panas seperti itu, nggak apa-apa. Dua-duanya boleh. Yang mengambil rukhsahnya boleh. Cuman kalau saya sarankan buat laki-laki, ya bagaimana masjidnya gitu loh. Kalau masjidnya memang tetap awal waktu ya ikutin. Tapi kalau masjidnya akhir waktu ya ditunda sampai reda misalnya ya ngikutin masjidnya. Karena kalau kita ngikutin sendiri akhirnya kita sholat sendirian dong. Ya nggak berjamaah. Lanjut. Adapun Adapun pada waktu udara tidak panas, yang paling afdol adalah mengerjakan sholat di awal waktu. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat di awal waktu. baik. Saya juga pernah mendengar ulama Abdullah bin Bas mengatakan yakni di awal waktu sholat setelah waktu sholat itu masuk. Namun jika Anda sholat pada saat berlangsungnya waktu sholat itu atau di akhir waktu tidak ada dosa. Karena Nabi SAW biasa mengerjakan sholat di awal waktu dan terus berusaha meliharanya kecuali dalam dua keadaan. Pertama, sholat isya. Jika orang-orang terlambat datang, mereka semua berkumpul. Jadi Nabi itu kalau sholat isya itu kadang kalau jamaahnya sudah kumpul sahabat, maka awal waktu. Tapi kalau belum kumpul, maka ditunggu sampai mereka berkumpul untuk sholat apa tadi isya. Jadi saya ulangi, Syekh bin Bas mengatakan ya ya di awal waktu sholat itu awal waktu tentunya ya tidak. Tapi Nabi SAW biasa mengerjakan sholat di awal waktu dan terus berusaha memeliharanya kecuali dalam dua keadaan. Ya kapan tadi lagi isya ya kalau jamaah belum kumpul atau pada waktu sholat zuhur ketika matahari terik. Adapun sholat maghrib beliau lebih cepat datang dan para sahabat biasa mengerjakan sholat 2 rakaat sebelumnya. Sedangkan waktu-waktu sholat lainnya lebih luas daripada sholat maghrib. Jadi intinya semua sholat bagus dilakukan awal waktu. Nabi SAW selalu menjaganya kecuali untuk sholat isya. Isya kalau jamaahnya belum kumpul maka ditunggu sampai ya sampai jamaahnya kumpul. Tapi kalau sudah kumpul maka Nabi langsung sholat. Kemudian satu lagi zuhur ketika matahari sedang terik-teriknya. Kemudian yang selanjutnya ya asar. Lanjut waktu sholat asar. Insya Allah untuk waktu sholat asar ini gampang ya. Kita lihat aplikasi atau dengar dari azan daerah setempat. Ini kalau yang gampang. Tapi kalau yang di luar negeri ini masih tetap berlaku ini mungkin.
Sholat asar dimulai sejak keluarnya waktu zuhur, yakni jika bayangan segala sesuatu sama dengan tingginya. Berarti telah masuk waktu sholat asar hingga matahari menguning atau sampai bayangan segala sesuatu menjadi panjang 2 kali lipat. Waktu sholat asar itu ini mendekati kuningnya matahari, tapi waktu menguningnya matahari lebih lama. Nah, untuk sholat asar ini diwajibkan mendahulukan sholat sebelum matahari menguning. Hal ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr, waktu asri malam tasfar syamsu. Waktu sholat asar itu selama matahari belum menguning. Nah, ini tentang masalah sholat asar, waktu asar ya. Mungkin kalau di kita, insya Allah masalah aplikasi ini sudah mendunia ya. Mungkin Bapak Ibu mungkin punya info selama Anda di mana, di negara-negara non-Muslim, gimana waktu sholatnya? Ya, apakah kalau nggak ada azan ya kan, ataupun azan ada tapi nggak kedengeran karena mungkin masjidnya jarang. Nah, sekarang tuh setahu saya ada aplikasinya. Aplikasinya ya dunia gitu loh. Ya, jadi dengan mudahnya sekarang untuk mengetahui waktu sholat. Taib. Nah, ini dia. Selanjutnya ada hadis, boleh Mbak, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa? Barang siapa mendapatkan 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, berarti dia telah mendapatkan sholat subuh secara penuh. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat asar sebelum matahari terbenam, berarti dia telah mendapatkan sholat asar sepenuhnya. Jadi ini kalau kita ternyata sholat Mbak di akhir waktu karena nggak sengaja, kemudian maka segeralah kerjakan 1 rakaat. Ya, begitu rakaat kedua tiba-tiba azan, maka sudah sah tuh Mbak. Tinggal lanjutin aja. Maka belain 1 rakaat. Misalnya subuh ya. Subuh, waduh terlambat nggak sengaja. Ya, langsung. Waduh tinggal 1 menit lagi. Allahu Akbar. Ya, baca Fatihah langsung. Nggak usah pakai surat. Allahu Akbar. Ya, subhanallah, sami Allah liman hamidah. Nah, begitu naik rakaat kedua, Allah ternyata syuruk. Ya, syuruk. Berarti sudah sah salat subuhnya. Walaupun di akhir waktu. Asalkan tidak menjadi sebuah kebiasaan. Sama asar juga. Ya, asar juga sama. Ketika dia salat asar rakaat kedua, azan maghrib, maka sah salat asarnya. Tinggal lanjutin aja sisanya. Kenapa? Ya, karena dapat 1 rakaat. Ya. Nah, kemudian nggak boleh ngebiasain Mbak sholat di akhir waktu untuk sholat ya. Kita lihat nih. Nabi SAW bersabda, lanjut. Yang demikian itu merupakan sholat orang munafik. Dia duduk-duduk mengawasi matahari hingga jika matahari itu di antara kedua tanduk setan, hampir terbenam. Dia berdiri mengerjakan sholat 4 rakaat dengan sangat cepat, seperti burung mematuk dalam rakaat itu. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah ini kayak sholatnya orang munafik. Orang munafik itu sholat duduk ngawasin matahari. Begitu matahari udah mau terbenam, baru dia mengerjakan sholat 4 rakaat dengan cepat. Seperti burung mematuk. Ya, dan dia tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali sedikit sekali. Maka hati-hati membiasakan diri mengakhirkan sholat. Apalagi untuk sholat apa di sini Mbak? Sholat 4 rakaat asar. Asar, ya. Jadi semua sholat kita jaga waktunya. Apalagi sholat asar. Karena sholat asar ini suka nanti ya. Ntar aja udah nyampe rumah. Ya, apalagi kalau sholat asar kan jam kerja pulang jam berapa Mbak? Jam 3, setengah 3. Setengah 3 ya. Setengah 3 udah pulang. Dokter kali ya? Ya. Kalau yang lain kan pulangnya jam berapa tuh jam? Kalau yang kerja kan jam 4 pulangnya. Ya bagusnya kan sholat dulu. Ini mau pulang dulu, naik motor, ngebut. Tahu ya nggak sempat sholat, ya kecelakaan. Auzubillah. Maka hati-hati membiasakan mengakhirkan sholat. Apalagi di sini disebutkan sholat apa tadi? Asar. Siapa yang sholatnya kayak orang munafik itu ya tadi duduk sampai matahari terbenam baru ya nanti ya sekalian mandi ya.
Ya, sekalian mandi, atau 5:30. Ya, hati-hati. Terus dia sholatnya cepat lagi. Maka ini sholatnya seperti orang-orang apa tadi, munafik. Ya. Tapi kalau orang sholat terlambat karena tidur, nggak sengaja, ya, maka dia 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 dimaafkan, ya. Yang nggak boleh menjadi kebiasaan mengakhirkan. Jadi tetap dapat sholat walaupun dapat berapa, Mbak? 1 rakaat. Ya, tetap dapat sholat. Man adraka rakatan faqad adrakas shalah. Makanya kalau kita sholatnya terlambat karena nggak sengaja ketiduran, maka percepat sholatnya 1 rakaat. Tapi tetap tumaninah, ya. Nah, begitu rakaat kedua azan, maka kita tetap dianggap dapat sholatnya. Tinggal selesaikan saja. Kemudian maghrib, ya, maghrib juga intinya sudah diketahui zaman sekarang dengan mudahnya. Kemudian selanjutnya, nah di sini Mbak, saya pernah mendengar, lanjut. Saya pernah mendengar Yang Mulia Al-Alamah Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas berbicara tentang hadis ini. Beliau Jadi ini hadis ini mengatakan, Mbak, saya nanya ya. Kami pernah mengerjakan kami sholat maghrib bersama Nabi SAW. Lalu salah seorang di antara kami pergi dan sesungguhnya dia dapat melihat tempat jatuhnya anak panahnya. Ya, ini belum gelap. Jadi maksudnya gini Mbak, sholat maghrib Nabi itu tepat waktu. Jadi saking tepat waktunya, setelah sholat masih kelihatan apa? Kalau anak panah jatuh itu masih kelihatan karena belum gelap gitu loh. Nah ini syarahnya. Kata Syekh bin Bas apa Mbak? Lanjut. Beliau. beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa bersegera mengerjakan sholat maghrib merupakan sunnah yang sudah tetap. Hal itu menunjukkan bahwa waktu sholat maghrib adalah satu waktu sekali sholat. Tetapi akhir waktu sholat maghrib adalah terbenamnya syafaq merah. Ya, jadi yang bagus sholat maghrib itu disegerakan dalam mengerjakannya. Karena di samping maghrib itu juga waktunya ini ya Mbak, mepet ya sama Isya ya. Ya, paling berapa menit dari Isya? 40-an menit mungkin. Yang sunnah dikerjakan adalah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah azan dikumandangkan, baru kemudian mengerjakan sholat maghrib. Nah ini yang bagus. Jangan saking pengen cepatnya sholat maghrib, akhirnya nggak bad qobliyah maghrib. Jadi qobliyah maghrib ini boleh ya Mbak. Ya, nih ya yang muakkad itu ba'diyah maghrib. Tapi goiru muakkad itu qobliyah maghrib boleh. Bahkan para sahabat itu sholat qobliyah maghrib itu sampai mengerumuni tiang-tiang. Ya, bahkan ada orang yang datang disangkain sholat udah mulai maghrib, padahal belum. Semuanya lagi ngerjain qobliyah maghrib. Jadi walaupun sholat maghrib itu harus disegerakan, bukan berarti kita akhirnya langsung sholat maghrib. Ya ahsan, sholat apa tadi Mbak? 2 rakaat, ya 2 rakaat setelah azan tadi, ya qobliyah apa tadi maghrib. Nih kata Nabi SAW, sallu qabla salatil maghrib, kerjakanlah sholat sebelum sholat maghrib. Ya orang bilang ya qobliyah. Setelah ketiga kalinya Nabi bilang, liman sya'a, bagi yang menghendaki. Jadi yang mau qobliyah maghrib monggo, yang nggak mau ya nggak apa-apa, bagi yang menghendaki. Yang demikian itu karena beliau khawatir orang-orang akan menganggapnya sebagai sunnah, maksudnya hal yang wajib yang menjadi kebiasaan mereka yang tidak mau meninggalkannya. Jadi ingat ya, kalau sholat sunnah itu ada yang muakkad, ada yang goiru muakkad. Kalau yang goiru muakkad itu qobliyah asar, itu goiru muakkad, tidak ditekankan, tapi boleh, ya bahkan 4 boleh. Qobliyah maghrib boleh, tapi tidak ditekankan. Qobliyah isya boleh, tapi tidak ditekankan. Yang ditekankan itu qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Tapi bukan berarti qobliyah maghrib nggak boleh. Boleh. Liman sya'a, bagi yang menghendaki. Nabi SAW pernah mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ya.
Dalam hadis Anas disebutkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kami pernah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah matahari terbenam dan sebelum sholat maghrib. Ya, Anas radhiyallahu juga bercerita lanjut. Kami tiba di Madinah. Tiba-tiba muazin mengumandangkan azan sholat maghrib. Para sahabat pun bergegas mendatangi sisi masjid. Lalu mereka mengerjakan sholat 2 rakaat sampai-sampai ada orang asing masuk masjid dan mengira bahwa sholat maghrib telah dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat tersebut. Tadi sudah saya bahas ya. Terus kemudian waktu sholat isya boleh ya. Waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam yang bagus Mbak. Ya, yang utama ya sampai separuh malam yang pertengahan. Yang utama itu ya. Tapi ada ulama yang tetap membolehkan sholat isya. Ada yang membolehkan sholat isya di sepertiga malam. Boleh ya. Bagi yang darurat. Tapi yang utama ahsan sholat isya itu sebelum pertengahan malam. Ya, sebelum jam 12 sudah beres dah itu sholat isya. Kemudian apalagi di sini sholat subuh ya. Itu sholat maghrib di sana sebentar lagi Mbak. 17.32 Ustaz. Ya Ustaz, betul 17.32 sholat. 15 menit lagi. 15 menit lagi. Gimana nih? Subuh ya, tanggung ya. Kita coba 5 menit lagi ya. Salat subuh ya. Salat subuh itu fajarnya itu fajar sodik bukan fajar kazib. Kalau fajar sodik itu cahayanya itu udah menyebar. Kalau fajar kazib itu cahayanya udah kayak buntut serigala itu ke atas tuh. Ya, jadi ada fajar kazib, ada fajar sodik. Kalau fajar kazib itu buntutnya masih serigala, itu belum waktu subuh. Tapi kalau fajar sodik itu cahayanya itu udah menyebar. Nah, kemudian insya Allah waktu subuh juga sudah paham ya. Kemudian juga apalagi nih? Intinya sama aja sih ya. Ini semua waktu-waktu sholat ya. Kalau misalnya sholat subuhnya kesiangan, ya segera sholat. Jadi kalau ada orang nih ya, kesiangan subuh. Bangun jam 7 misalnya. Ya segera sholat subuh. Bahkan qobliyah dulu Mbak. Ya, kenapa? Karena Nabi melakukan itu. Jadi Nabi itu pernah kesiangan sekali. Maka Nabi qobliyah subuh dulu baru subuh. Karena sudah lewat subuhnya. Tapi kalau kita bangun subuh masih ada waktu 10 menit, ya subuh dulu. Qobliyahnya nanti setelah matahari terbit tambah 10 menit. Ya. Ya, jadi Nabi pernah kesiangan, lalu Nabi sholat qobliyah dulu baru subuh. Tapi barang siapa yang biasa kesiangan berarti dia lalai itu. Ya, nah ini buat orang yang nggak sengaja bangun jam 7 nih. Barang siapa yang lupa mengerjakan suatu sholat, hendaklah dia segera mengerjakannya ketika teringat. Tidak ada kafarat atas hal tersebut, melainkan hanya itu saja. Jadi ya udah langsung sholat. Kemudian ini udah pernah dibahas waktu dulu ya. Menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini juga bagian daripada syarat, ya syarat. Dan menghadap kiblat ini tidak harus Tidak harus. Yang penting itu arahnya. Ya, Indonesia kan ke barat, ya udah ke barat gitu lah. Ya. Jadi kalau agak salah mengsong dikit kanan kiri nggak apa-apa. Tapi kalau ada kompas, alhamdulillah bisa dipasin. Tapi kalau nggak ada kompas, bingung nih, miring kanan apa kiri, ya. Yang penting arahnya. Mana kita arahnya? Barat. Ini syarat sholat yang keberapa? Yang ke-8. Kemudian yang kiblat bisa jadi gugur ya kalau ya karena beberapa alasan ya, misalnya jika seorang telah mengarahkan seluruh tenaganya untuk mencari arah kiblat
lalu dia mengerjakan sholat karena yang diyakini, tapi ternyata arah kiblatnya salah, maka boleh sah. Misalnya ada orang yang kayaknya ke sini nih kiblat nih pasti ya, soalnya begini, pokoknya dia udah usaha aja, ternyata salah, sah sholatnya. Ya, yang B, atau orang yang tidak mampu, misalnya orang buta, ya, dia nggak tahu arah kiblat, nggak ada juga tempat nanya, ya, maka ya dia akhirnya mengarah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian juga atau orang yang saat benar-benar takut akan keselamatan diri dan harta benda, pada saat itu orang yang takut itu boleh menghadap ke arah mana saja yang dia mampu lakukan. Ya, misalnya terjadi apa, Mbak? Gempa, ya, tapi dia harus sholat kan, ya, maka dia boleh menghadap ke arah mana yang dia mampu lakukan. Ya, kalau dia bisa menghadap kiblat atau kiblat, ya, pokoknya dia takut akan keselamatan diri dan harta bendanya. Dasarkan firman Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, jika kalian dalam keadaan takut bahaya maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Baik, ini semua. Kemudian niat, ya, niat di sini dimasukkan kepada syarat. Niat itu di dalam hati, bukan diucapkan. Baik, Mbak, mungkin ada pertanyaan, silakan. Iya. Silakan Bu Puji. Assalamualaikum Ustadz. Dilanjut sesi pertanyaan Ustadz. Ini sudah ada masuk 6 pertanyaan. Saya utamakan yang ada kaitannya dulu. Agak besar sedikit suaranya, Bu Puji. Yang pertama Ustadz, apakah diperbolehkan berwudu di kamar mandi, terutama yang ada kloset atau WC-nya Ustadz? Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Karena berwudu di kamar mandi itu, pertama, kalaupun dia ragu, maka dia baca bismillahnya, bergerak bibirnya saja atau di dalam hati, kata Syekh Utsaimin, di hati. Jadi kan yang jadi, karena Nabi pernah wudu di kamar mandi kan. Kapan Bu Puji Nabi wudu di kamar mandi? Lagi mandi junub. Saat junub, iya Ustadz. Iya, jadi Nabi pernah wudu di kamar mandi. Ya, berarti mau wudu di kamar mandi itu boleh. Lalu bacaan bismillahnya bagaimana Pak Ustadz? Ada yang membolehkan baca bismillahnya karena itu khusus, ada yang dibolehkan tapi di hati saja, kalau Syekh Utsaimin di hati. Ya, pendapat yang terakhir, ya, dibolehkan wudu di kamar mandi, yang penting bukan di atas toiletnya, Mbak. Kan tentu di kita beda ya antara kloset sama tempat wudu. Ya, yang nggak boleh itu di mana? Di atas klosetnya, bukan di tempat wudunya. Insya Allah kan kita misah gitu loh. Jadi dibolehkan, kalau ibu takut, baca bismillahnya di mana tadi? Di hati. Ya, baca bismillahnya di mana, Bu? Di dalam hati, Ustaz. Di dalam hati, ya. Atau bergerak bibir. Ya. Jadi Syekh Utsaimin membolehkan, tapi bismillahnya di hati. Kalau ulama yang lain boleh, ya, boleh seperti Syekh Albani boleh. Yang penting jangan di atas klosetnya. Karena antara kloset dan tempat wudhu itu kan berbeda tempatnya. Walaupun masih dalam satu ruangan. Ya kalau hati-hati mendingan di dalam hati aja bismillahnya. Lanjut. Baik Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana ya Ustadz cara wudhu saat safar di dalam pesawat? Apakah tayamum atau wudhu di dalam toilet pesawat? Karena mengingat wudhu ya, wudhu ya, jangan itu yang, iya. Jangan tayamum. Ada beberapa pendapat yang selama ada air tidak boleh tayamum seperti itu, Ustadz. Ya memang bagusnya wudhu ya. Ya kalau ada air kenapa harus tayamum? Bahkan saya pernah tanya sama petugas ke pramugari Saudi bahwa air disediakan itu cukup untuk wudhu. Kenapa harus tayamum? Orang yang tayamum itu bisa jadi satu males, ya. Ya, kedua dia ngambil gampang aja itu. Padahal nggak ada masalah wudhu. Ya. Kalau susah ya ada caranya tentunya. Misalnya pakai semprotan-semprotan gitu loh. Ya boleh pakai semprotan. Yang penting kan bukan semprotannya, airnya. Ya pakai semprotan, diusap gitu loh. Ya jadi kalau Anda nanya bagusan mana wudhu tayamum sama pakai air? Ya kalau ada air nggak boleh tayamum. Syarat wudhu tayamum itu kalau nggak ada air. Atau ada air tapi berbahaya buat dia untuk dipakai, misalnya sakit. Ya, jadi tetap berwudu, ya, jangan tayamum. Lanjut. Baik Ustadz, untuk pertanyaan berikutnya,
Ustadz, apakah seseorang yang sudah berwudu lalu minum obat, wudunya bisa batal? Bagaimana dengan sholatnya? Apakah sah ini Ustadz? Siapa yang bilang batalin wudhu itu nggak ada minum obat ya? Ya, batalin wudhu itu kenapa? Apa pembatal wudhu coba? Ada yang tahu pembatal wudhu? Yang membatalkan wudu itu Tidur buang pulas, air kecil, kemudian sama keluar najis dari keluar. depan atau belakang, kemudian dia kentut, kemudian dia murtad, itu batal wudhunya. Ya, tapi kalau orang minum obat batal, siapa yang berfatwa demikian? Nggak ada. Jadi jangan, nah ini kalau ngaji hati-hati, kalau ngaji dari YouTube itu lihat-lihat ya siapa yang ngomong. Jadi tidak ada orang kalau wudhu minum obat batal, nggak ada. Kecuali dia mau minum obat sambil kentut, ya itu baru batal gitu loh. Ya, jadi minum obat tidak membatalkan. Jadi membatalkan wudhu itu ya tidur pulas, kemudian makan daging onta itu termasuk batalin wudhu, makan daging onta itu. Kemudian apalagi keluar najis, kentut, ya itu yang batalkan wudhu. Lanjut. Baik Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika perjalanan keluar kota sebelum zuhur dan sampai di tujuan setelah asar, terus cara mengerjakan sholatnya, zuhur dulu apa asar dulu Ustadz? Zuhur dulu, asar dulu. Berurutan. Ya, sholat itu harus berurutan. Mau jamak takdim, mau jamak takhir, berurutan. Kecuali waktu asarnya mau habis. Kalau waktu asarnya mau habis, misalnya dia sholat dia jalan-jalan sampai tujuan jalan sana, sampai Bandung, ya sampai Bandung ternyata waktu asarnya sudah mau habis di 3 menit lagi, maka dia bagus asar dulu, baru kemudian zuhur. Tapi kalau waktunya masih banyak, zuhur dulu baru asar. Sholat itu harus berurutan ya. Lanjut. Baik Ustadz. Ustadz, kalau saya sholat sunnah qobliyah maghrib, itu kawan-kawan saya bilang tidak ada. Sholat sunnah qobliyah, kalau sholat sunnah tahiyatul masjid memang ada. Padahal saya ingin menjalankan sholat sunnah rawatib dan sunnah Temannya nggak yang ngaji mu'akkad gitu. juga. Temannya nggak Saya ngaji. bisa bikin sholat witir setelah sholat ba'diyah. Bolehkah Ustadz? Khawatir tahajudnya tidak bisa bangun karena uzur. Boleh ya. Jadi yang pertama apa dulu tadi? Qobliyah maghrib. Ya Ustadz. Qobliyah maghrib boleh, kan tadi udah ya dalilnya ya. Nabi sholat qobliyah maghrib. Jadi teman ibu yang bilang nggak boleh qobliyah maghrib tuh nggak ada. Nah, itu kagak ngaji, dia ngajinya kurang jauh. Ya. Jadi nggak ada siapa yang melarang qobliyah maghrib nggak boleh. Orang Nabi aja bolehin kok. Cuma Nabi bilang liman sya'a, bagi yang mau. Satu. Kedua, tidak muakkad, tidak ditekankan. Emang Bu ada ibu-ibu yang begitu tuh, yang sotoy. Jadi ada ibu-ibu sampai debat dia, lu nggak ada qobliyah maghrib, tahu yang ada ba'diyah. Nah ini orang ngaji baru sampai bab sholat sunnah rawatib muakkad, bukan sholat sunnah rawatib yang goiru muakkad. Kalau yang goiru muakkad, ya kalau yang muakkad, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, itu muakkad yang ditekankan. Tapi kalau yang tidak ditekankan, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, itu boleh. Cuma liman sya'a, bagi yang mau. Ya, bahkan tadi kan para sahabat sholat apa? Bu Irma ya yang baca tadi. Para sahabat sholat apa tadi? Qobliyah maghrib. Sampai-sampai disangka udah waktunya maghrib. Padahal mereka lagi sholat qobliyah maghrib. Jadi teman ibu yang bilang qobliyah maghrib nggak ada, suruh beli kitab ini. Kitab ensiklopedi sholat jilid 1. Ya, atau ketik Romaiso gitu. Romaiso.com, qobliyah maghrib. Jadi hati-hati ya berbicara tanpa ilmu. Itu saya sering dengar ibu-ibu ngomong begitu. Karena mungkin dia belum jauh ngajinya. Jadi boleh qobliyah maghrib. Kemudian juga boleh sholat witir habis isya, dibolehkan. Itu yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an, dia witir sebelum tidur. Ya, bahkan ulama dulu seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka sholat witir setelah isya karena takut meninggal malamnya. Jadi kalau dia meninggal udah sholat witir, pahalanya kan gede gitu loh.
Sholat witir itu besar pahalanya. Ada yang bilang kayak qobliyah subuh, ada yang bilang lebih dari qobliyah subuh. Jadi sholat witir habis isya tuh boleh, nggak apa-apa. Nanti malam tinggal tahajud kalau bangun. Nggak usah witir lagi. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz. Berapa jarak safar perjalanan sehingga sholatnya bisa dijamak? Itu mah Apakah panjang bisa banget jawabannya. Ya, Nah, iya. kalau bingung ya udah ambil pendapat 80 km aja udah gitu aja. Ya, itu nanti di bab 2 kita di ensiklopedia 2 itu komplit di situ. Tapi kalau ibu bingung, ya intinya berapa jarak itu tergantung bagaimana adat ya uruf kebiasaan sebuah daerah. Tapi kalau ibu bingung ini safar atau belum, tinggal pencet kilometer 80 saja. Ya, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau nggak salah kalau pakai parsah itu 16 parsah. Kalau dihitung-hitung 16 parsah itu 80 kilometeran. Ya, kalau bingung ya. Lanjut. Bagaimana ya Ustadz untuk sholat pasien yang kesadaran menurun atau bahkan koma? Ya kalau dia koma ya kalau orang pingsan ya kalau dia di atas 3 hari maka dia ganti sholatnya. Kalau di bawah 3 hari ganti sholatnya. Tapi kalau di atas 3 hari tidak diganti sholatnya. Paham Bu Puji? Paham Ustadz? Misalnya ada Ustadz, sudah pasien. maghrib Ustadz. Ya sebentar tuh kan mau diselesaikan ini. Ya, Oke. ya. Kalau ada orang pingsan di bawah 3 hari maka diganti sholatnya. Tapi kalau di atas 3 hari nggak usah diganti sholatnya. Sudah habis? Iya, Sudah. ya Ustaz, sudah maghrib. Sudah maghrib, alhamdulillah. Pas ya. Masih ada, tapi sudah maghrib. Ya udah yang mau maghrib ya. Nanti yang pertanyaan satu nih, silakan yang maghrib aja, yang berada di Surabaya silakan. Kalau di sini kan masih lama ya. Apa pertanyaannya? Coba. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ada seseorang pulang kerja jam 5, rumahnya jauh, 80 km. Mengerjakan sholat maghrib dijamak sama Isya. Katanya ada rest area. Seperti itu Ustadz, apakah diperbolehkan Ustadz sholat di dalam mobil? Setahu saya kalau sholat jamak itu tidak boleh jadi kebiasaan. Ya, tidak boleh jadi kebiasaan. Jadi sholat jamak itu tidak boleh jadi kebiasaan. Ya, jadi jadi dia sholat biasa saja, ya sholat biasa saja. Taib habis. Assalamualaikum Ustadz. Doa setelah wudhu, apakah harus keluar dari kamar mandi atau di luar kamar mandi Ustadz? Ahsan di luar kamar mandi, ya biar aman, ya. Karena kan mengucapkan Bismillah aja jadi perdebatan, apalagi baca doa gitu loh. Terus? Ya Ustadz sudah habis Ustadz. Ini ada yang di luar tema, tapi masalahnya tidak sesuai yang dengan tema Ustadz. Cuma saya boleh Ustadz tanya Ustadz. Iya. Ini di sini ini kan ada beberapa masjid sepertinya ya Ustadznya. Ini jadi terdengar suara azan itu ada 3-4 kali azan. Apakah satu azan pertama sudah selesai kita boleh sholat atau menunggu sampai azan-azan berikutnya itu selesai semua Ustadz? Intinya mau ibu pas azan mulai pun boleh sholat selama sudah masuk waktu sholat. Ya nggak usah nunggu habis. Ya cuman kehilangan jawab dengar azan. Ya kehilangan doa jawab habis azan. Misalnya Ibu Puji terburu-buru, ya lihat udah azan di aplikasi pun sudah masuk, maka Ibu silakan sholat kalau buru-buru, nggak usah nungguin azan selesai, ya selama waktunya sudah masuk, karena syarat sholat itu bukan selesai azan tapi masuk waktu sholat. Kalau ternyata nyantai ya dengerin aja azannya biar dapat pahala dengerin azan. Itu tadi awal itu kan dijelaskan disampaikan sama Ustadz ya, yang celakalah orang yang sholat bila tidak tahu waktu, syarat rukun sholat, tidak khusyuk dan tidak paham. Ini yang tidak khusyuk dan tidak paham Ustadz. Biasanya di sholat yang 4 rakaat itu Ustadz, di rakaat kedua atau ketiga itu kadang pikiran kita itu langsung Ustadz tidak khusyuk, lalu kita berusaha untuk kembalikan lagi.
Begitu juga yang tidak paham ini Ustadz. Ada beberapa surat itu yang kita baca, ada yang tidak paham artinya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Ustadz ya? Termasuk lalai dalam sholatnya. Jadi lalai itu ada yang sempurna kelalaiannya, ada yang sedikit kelalaiannya. Kalau sempurna kelalaiannya berarti empat-empatnya. Ya, tapi kalau belum belajar khusyuk, bacaan, nah itu disempurnakan. Ya, disempurnakan dengan konsentrasi, dengan memahami makna-maknanya. Makanya orang kalau sholat itu ada yang diterima 1/10-nya, 1/8-nya, 1/9-nya, 1/7-nya, sampai setengahnya. Makanya yang penting kalau kita lagi sholat, terasa ada pikiran ini, pikiran itu, ya dilawan terus. Maka kita termasuk orang yang sedang berjihad. Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Jadi orang itu memang kalau dilihat, ya memang khusyuk itu berat. Khusyuk itu sangat sulit sekali khusyuk itu. Maka kita harus terus belajar dan bersabar, ya, dengan memahami bacaannya, dengan fokus, dengan mengingat kematian, anggap depanmu Ka'bah, di atasmu Allah yang sedang mengawasi, di hadapanmu Shiratal Mustaqim, di sebelah kananmu surga, di sebelah kirimu neraka. Ya, nah dengan membayangkan hal itu mudah-mudahan jadi lebih khusyuk. Cukup? Ustadz, saya itu punya ponakan ya Ustadz, saya itu. Jadi ponakan saya itu IQ-nya rendah gitu Ustadz, seperti retardation mental gitu Ustadz. Apakah dia nggak sholat Ustadz karena diajari gerakan, kadang dia lupa geraknya, terus bacaannya juga seperti itu. Ini terkena gimana ya Ustadz, kewajibannya dia sholat terhadap Ya kewajibannya kalau sholat? ternyata kalau dia masih bisa ingat, masih bisa itu, tugas kita cuma ngajarin dan mengingatkan. Ngajarin dan ngingetin, itu ibu yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi surga buat orang tuanya. Maka butuh, jadi ada yang benar-benar nggak bisa diajarin. Benar-benar dia mah error ya. Benar-benar nggak bisa lah. Ya, tapi ada juga yang bisa ingat, tapi hanya sesaat. Tugas kita hanya mengingatkan. Mengingatkan dan mengajari. Ya, mudah-mudahan sabar. Makanya orang kayak gitu tuh bagus justru dibawa ke masjid. Kalau yang laki-laki ya, biar dia ngikutin imam aja. Ya, gitu. Ustadz, ini ada yang di luar tema, gimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, bacain aja ya. Ya, Bismillah Ustadz Akhwan, izin bertanya di luar tema. Ada seorang suami poligami diam-diam. Pas istrinya tahu kabar poligaminya, dia bernazar nggak mau tinggal sama suaminya selama 5 tahun. Dan tidak akan menuntut jatah giliran. Anak-anak bersama istrinya dan suami nggak ridho dengan nazar istrinya. Bagaimana dengan niat nazar yang tidak diridhoi suami? Ya nggak Apakah boleh. batal Nazar nazarnya begitu nggak atau boleh. harus bayar kafarat? Gimana, Bayar Ustadz? kafarat, puasa 3 hari berturut-turut, atau ngasih makan 10 orang, atau ngasih pakaian itu atas bawah ya, 10 orang. Ya, batalkan nazarnya. Jadi bayar kafarat. Sudah? Ustadz. Alhamdulillah Ustadz sudah selesai semua. Taib. Ini siapa yang resen? Coba siapa? Ada yang resen ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Ya, singkat padat. Ya, tadi waktu pembahasan tentang pakaian sholat, saya mau tanya kalau pakaian luarnya mukena, dalamnya itu pendek, itu boleh apa enggak? Gak apa-apa, yang penting nggak transparan. Mau nggak pakai apa-apa juga nggak apa-apa, yang penting nggak transparan. Makanya mukena itu nggak ada syaratnya putih. Malah lebih gelap lebih bagus. Ya, kalau putih kan takutnya transparan. Jadi misalnya ibu sholat pakai apa tadi? Mukena. Pakai celana pendek, pakai kaos pendek. Tapi mukenanya tebel, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Yang penting nggak apa tadi? Nggak transparan. Satu, kedua nggak berbentuk. Ini siapa yang nanya tadi? Oke. Halo? Iya, Ustadz boleh satu lagi? Boleh, jelas ya? Iya, Boleh, jelas Ustadz. tapi nggak boleh transparan dan berbentuk. Ya, Oke. lanjut. Kalau untuk keluar rumah, kadang kan saya belum pakai jilbab syar'i gitu, Ustadz, masih kadang suka kerudung biasa.
Itu kalau kelihatan oleh orang-orang yang kerja di rumah, misalnya tukang kebun, tukang sopir gitu, boleh apa enggak? Kelihatan apanya? Jadi pakaian saya bukan jilbab syar'i itu boleh nggak kalau kelihatan orang rumah? Ya kalau misalnya berbentuk auratnya, ibu tadi kembali lagi, misalnya ketat, ketat nggak? Enggak ketat, cuman bukan syar'i deh gitu. Kan kadang-kadang kan pakai celana. Ya pakai celana itu boleh nggak sih Ustaz kalau Ya nggak perempuan? boleh, buat perempuan itu musibah pakai celana. Kecuali sebagai tambahan saja. Celana baru pakai abayanya gitu loh. Jadi kalau misalnya ini ibu siapa namanya, maaf? Muti. Ibu Muti nggak pakai jilbab misalnya. Dilihat sama anak sama suami nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat sama supir, sama tukang kebun itu nggak boleh, haram. Nah sekarang Ibu Muti pakai jilbab tapi tidak syar'i. Kemudian berbentuk misalnya, ya berbentuk anggota tubuhnya kelihatan nampak nampak tubuhnya, maka itu juga nggak boleh, ya. Makanya bagus orang-orang yang supir yang apa tuh di tukang kebun itu jangan masuk rumah, ya jangan masuk rumah. Apalagi pakaian ibu belum syar'i. Cukup Bu Muti? Itu nggak ada ruksahnya Ustaz. Enggak ada. Susah banget itu kayak gitu. Enggak ada yang sulit kecuali hatinya yang ditaklukkan. Nggak, karena aktivitas juga Ustadz kayaknya susah gitu, mesti Enggak, ngejaran. istri saya aktivitasnya banyak banget. Dia olahraga, dia hiking, pakai yang syar'i nggak ada yang masalah. Coba deh Iya. Ustadz kita kenalan Mau dulu. jawab apa lagi? Kenalan dulu sama istrinya Ustadz. Iya, istri saya naik gunung, naik apa pakai baju syar'i. Ya, nggak ada halangan ya berdua sama saya ya. Naik gunung apa dia pakai baju syar'i, nggak ada. Olahraga, main tenis meja pakai baju syar'i. Semuanya bukan masalah baju syar'inya, tapi bagaimana kelapangan hati ini menerima perintah Allah, bagaimana kelapangan hati ini menerima apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Gak ada yang keras ayat Quran, gak ada yang berat hadis Nabi. Yang keras dan yang berat hati kita. Ya, semoga kita bisa menyempurnakan diri di akhir hayat kita insya Allah. Amin. Sudah cukup? Ya, terima kasih Ustadz. Sami-sami semuanya ya. Baik, kita tutup ya. Ya, takutnya mengganggu buat yang di Surabaya, mohon maaf. Kirain yang di Surabaya udah pada live ya, keluar aja sebenarnya. Belum. Tinggal saya yang bacain aja dari sini nih. Ya. Baik, sudah nggak ada lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih Majelis Ta'lim Umum Surga. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat para pengurus. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Insya Allah sangat bermanfaat buat kami semua yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi pada kesempatan yang akan datang. Monggo kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Sama-sama pamit ya. Iya, Ustadz.